Prototipe helikopter intai bersenjata Invictus hampir selesai. Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022 Bell telah merilis gambar dan video baru prototipe pertama helikopter Invictus 360 buatannya, yang menurut mereka sekarang lebih dari 90% selesai. Helikopter canggih itu adalah calon yang diikutsertakan oleh perusahaan Bell ke dalam program Future Attack Reconnaissance Aircraft, pesawat pengintai serang masa depan atau FARA, di mana Invictus akan bersaing head-to-head dengan Sikorsky Raider X. Perusahaan penerbangan yang berpusat di Texas itu pertama meluncurkan desain Invictus 360 pada tahun 2019, yang merupakan desain helikopter intai dan serang ringan konvensional yang dioptimalkan untuk kecepatan dan biaya produksi yang relatif rendah. Pada bulan Maret lalu, perwakilan Bell di pameran perdagangan High Heli Expo 2022 di Dallas, Texas, mengatakan bahwa prototipe sudah sekitar 87% selesai. Gambar menunjukkan bahwa Invictus 360 sebagian besar telah berbentuk, dengan fuselage tampak lengkap, setidaknya secara eksternal. Konfigurasi umum helikopter sangat khas helikopter bersenjata modern, dengan pilot dan co-pilot duduk dalam posisi tandem, satu di belakang yang lain, di bagian depan fuselage. Menurut Bell, desainnya tidak dioptimalkan untuk radio frekuensi low observability, stealth, rotor utama dan ekor Invictus 360, yang masing-masing memiliki 4 bilah, telah terpasang. Sistem rotor helikopter berasal dari sistem yang ada di helikopter Bell 525 Relentless. Konsep desain awalnya direncanakan mengusung cantik ducted tail rotor atau fenestron, tetapi prototipe yang sebenarnya memiliki rotor ekor yang terekspos tradisional seperti pada Bell 525 Relentless. Bell mengatakan perubahan ini dilakukan untuk mengurangi berat dan meningkatkan kinerja helikopter. Gambar yang dirilis Bell juga menunjukkan prototipe Invictus 360 dengan apa yang merupakan mock-up dari elemen utama dari suite persenjataan masa depannya. Persenjataan kanon Gatling otomatis 3 laras XM915 20mm pada turret di bawah hidung dan 2 rak senjata masing-masing dengan 4 rel cantolan pada kedua sisi bagian tengah fuselage. Dalam konfigurasi operasional, rak-rak ini tergantung di rel di bawah stup wing helikopter, tetapi rak tersebut dapat ditarik dan disimpan secara internal pada fuselage ketika tidak digunakan untuk kinerja optimal helikopter. Rak senjata tersebut merupakan model dari rudal Hellfire AGM-114 atau AGM-179 Joint Air-to-Ground Missiles, JAGM, serta Common Launch Tubes, CLT. Sebagaimana namanya, dapat dimuat dengan berbagai amunisi, serta drone yang diluncurkan di udara. Dalam program FARA, Angkatan Darat AS merencanakan helikopter terpilih mampu menggunakan berbagai jenis sistem pesawat tak berawak, disebut sebagai Air Launched Effects, ALE, dari tabung ini. Setelah diluncurkan, ALE akan dapat beroperasi secara berkelompok, SWAM, untuk melakukan serangan elektronik jarak dekat, loitering strike, pengawasan, dan tugas-tugas lainnya. Hal utama yang masih belum ada dari prototipe Invictus 360 sekarang adalah mesin turboshaft T901 General Electric. Menurut laporan dari Ki.Aero, dalam desain ini, mesin berada agak sebelah kiri dari unit rotor utama. Helikopter ini juga akan memiliki turboshaft Pratt & Whitney Canada PW207D1 di sisi yang berlawanan untuk memberikan daya tambahan. Pada bulan Maret, Bell telah memasang mesin pengganti di helikopter, yang pada dasarnya adalah mesin cetak 3D yang memungkinkan perusahaan untuk menyelesaikan test fit tanpa menggunakan mesin T901 yang sebenarnya, seperti yang dilaporkan majalah Vertikal. Kami melakukan semua yang dapat kami lakukan sekarang supaya tetap on track, kata Karl Kaufman, Wakil Presiden Penjualan dan Strategi Militer Bell mengatakan kepada wartawan di High Heli Expo 2022, menurut Vertikal. Begitu kita mendapatkan mesinnya, semuanya akan sejalan sesuai rencana. Kita sudah menyiapkan ruang di pesawat untuk mesin. Pada saat itu, Bell mengatakan bahwa mereka mengharapkan menerima T901 bulan November. Jika tidak, keseluruhan jadwal produksi dan uji penerbangan bisa meleset. Perusahaan telah mengatakan di masa lalu bahwa mereka berharap agar Invictus 360 melakukan penerbangan pertamanya sekitar pertengahan 2023, setelah kampanye uji darat secara menyeluruh. Tujuannya agar Invictus 360 yang dioptimalkan dapat mencapai kecepatan tertinggi setidaknya 180 knot, yang sangat cepat untuk helikopter konfigurasi standar. Angkatan Darat AS mengatakan tujuannya untuk menyelesaikan penerbangan antara Invictus 360 dan Raider X pada tahun 2023 dan memilih pemenangnya segera. ADAS ingin memulai menerbangkan unit operasional desain yang dipilihnya pada tahun 2028. Helikopter FARA direncanakan akan menggantikan helikopter AH-64 Apache dalam peran intai serang, sejak Angkatan Darat AS mempensiunkan OH-58D Kiowa Warrior Armored Scout Helicopter tanpa ada penggantinya pada tahun 2014.
Apa yang akan terjadi pada AH-64 masih harus dilihat, tetapi banyak dari Apache mungkin akan sepenuhnya dihapus dari inventaris ADAS. Kinerja helikopter di kedua sisi yang bertikai pada konflik di Ukraina telah menimbulkan pertanyaan tentang masa depan program FARA, serta upaya modernisasi helikopter ADAS lainnya di bawah payung inisiatif Future Vertical Lift (FVL) yang lebih luas. Armada helikopter Rusia dan Ukraina keduanya menderita kerugian yang signifikan, terutama di tangan rudal permukaan ke udara Panggul, juga dikenal sebagai Man Portable Air Defense Systems (MANPADS). Pada saat yang sama, ketika Angkatan Darat AS pertama kali mengumumkan program FARA di depan umum, ADAS mengatakan bahwa desain pemenang akan diminta untuk memiliki suite defensif guna melindunginya dari ancaman pertahanan udara modern dan kemampuan yang diperlukan untuk dapat lolos melalui pertahanan udara lawan. Bagaimanapun program FARA pada akhirnya akan berlangsung, Bell telah membuat kemajuan yang stabil menuju penyelesaian prototipe Invictus 360 di mana mereka nampak siap untuk melakukan penerbangan pertama Invictus 360 pada tahun 2023.